Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, babun man lam yubali min haitsu kasaba al-mal. Bab orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Qala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dzib qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, tidak peduli seseorang dari mana dia mengambil harta, aminal halal am minal haram, apakah dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram. Di dalam syarahnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh, qala Ibnu Tin, akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadza tahdhiran min fitnatil mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di sini untuk memperingatkan orang dari fitnah harta. Wa huwa min ba'di dalail nubuwwatihi, dan ini salah satu dalil atau bukti-bukti kenabian beliau, li ikhbarihi bil umur allati lam takun, di mana beliau mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi, yang belum terjadi, fi zamani, di zaman beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi namun tadi terjadi. Wa wajhul adzab min jihati at-tasbiyati bainal amrayn, dan sisi celaannya di sini di mana Allah menyamakan antara kedua-duanya. Wa illa fa akhdhul mali minal halal laisa madhmuman, karena pada hakikatnya mengambil harta dengan cara yang halal tidak tercela. Min haitsu huwa, dan sisi hartanya. Yang tercela di sini barakallahu fikum adalah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu masa atau suatu zaman orang tidak akan peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dia mendapatkan dari yang halal atau dari yang haram, dia tidak peduli. Kesempatan kalau sudah ada peluang untuk mendapatkan harta, dia ambil. Dan ini kabar terjadi, entah itu di kalangan kaum muslimin ataupun di kalangan selain kaum muslimin. Fitnahnya adalah wa fitnatu ummatil ma, fitnah umatku ini adalah harta. Lal faqru akhsha alaikum wa innama akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha
fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukanlah kefikiran yang saya khawatirkan pada kalian. Yang saya khawatirkan adalah kalau Allah sudah membentangkan kepada kalian dunia dan kalian berlomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba mengejarnya, dan kalian binasa sebagaimana binasanya umat-umat sebelum kalian. Naam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanu la yubali al-mar'u. Akan datang suatu masa orang tidak peduli dari mana hartanya, apakah halal atau haram. Qala babun at-tijaratu thayyib. Inti daripada atau kunci daripada halalnya harta adalah satu, selain berdagang tentunya ada satu kunci untuk menghalalkan harta milik orang lain, yaitu la yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali jika keluar dengan keikhlasan dari hatinya. Itu kuncinya. 1.000 rupiah pun kalau keluar bukan dengan hati yang ikhlas, enggak halal. La yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi. Bukan masalah yang penting duit. Ada mobil berhenti, modal 2.000 semprit, parkir. Ada motor ngumpul, mulai banyak, ngetem di situ, semprit, langsung 2.000. Enggak halal. Keluar bukan dengan cara yang ikhlas, Anda makan uang haram. Karena kuncinya adalah satu, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi. Dan itu sudah terbukti dan nyata di depan mata kita, apalagi di negara yang kita cintai, di Indonesia. Nah, entah memang faktor karena susahnya mencari lapangan pekerjaan atau malasnya orang mencari lapangan pekerjaan, ya, ada tikungan dikit berdiri udah, ada belokan dikit berdiri udah, ada orang keluar ke jalan besar, ada orang nungguin nyemprit kemana, ada orang dulu, istilahnya Pak Oga. Padahal itu adalah tugasnya lalu lintas, bukan tugas mereka, dan orang juga sudah tahu pada saat berkendaraan. Tapi itulah yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin halal, amin haram. Bahkan orang-orang yang kadang-kadang ngaji pun dengan tenang anteng dia kerja, di perpajakan, di bea cukai, dia merasa menikmati, merasa kesempatan, waliyadzubillah. La yubalil mar. Akan datang suatu masa orang tidak peduli dengan dari mana dia mendapatkan harta. Dia tidak peduli apakah dia mendapatkannya dari cara yang haram ataukah dia mendapatkannya dengan cara yang halal. Dia nggak peduli. La yubalil mar. Nggak akan ada kepedulian. Dan ini khabar salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan sesuatu dan terjadi seperti apa yang beliau kabarkan, seperti apa yang beliau beritakan. Enggak peduli entah itu pemerintah, entah itu masyarakat. Pemerintah mengambil pajak, menaikkan pajak, memungut pajak tanpa ada beban, seakan-akan itu adalah kewajiban masyarakat, diambil. Sementara masyarakatnya juga seperti itu. La yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi.
tidak halal harta seorang muslim kecuali jika keluar dengan keridhaan dan keikhlasan dari dirinya. Qala rahimahullahu ta'ala, babun at-tijaratu fil burr wa ghairihi. Wa qawlihi azza wa jalla, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Bab berdagang dengan al-burr atau yang sejenisnya. Al-burr adalah jenis barang-barang yang ribawi, yang tidak boleh digadaikan, yang tidak boleh ditukar dengan nilai yang berbeda, dengan bentuk yang sama, barang yang sama, dengan nominal yang berbeda. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, rijalun, ada orang-orang yang la tulhihim tijaratun, yang tidak melalaikan mereka perdagangan mereka, wala bay'un, ataupun jual beli mereka, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah azza wa jalla memuji orang yang berdagang, yang tidak terlalaikan dengan dagangannya dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak terlalaikan dengan dagangannya, dengan perusahaannya, dari salat, dari ibadah kepada Allah azza wa jalla. Dipuji oleh Allah azza wa jalla. Dari satu sisi Allah azza wa jalla memerintahkan berdagang, berusaha, bekerja. Dari sisi lain Allah azza wa jalla mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian terlalaikan dengan harta kalian, dengan anak-anak kalian dari mengingat atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.